Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat siang, sugeng rahayu ingkang pinanggih. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada siang hari ini teman-teman, saya diajak oleh Mbak Kendil Jopo Montro untuk masuk ke sebuah petilasan atau pedanyangan. Jadi kita tidak tahu acaranya gimana. Saya cuma mengikuti saja sama Mbak Kendil bersama dengan anak saya, dan kita bisa lihat teman-teman, pertanian di sini cukup lumayan subur. Ini jagungnya baru saja dipanen dan cabenya juga tumbuh dengan baik, dengan sangat subur teman-teman. Dan jika saya amati di tempat-tempat keramat seperti ini, malah justru kalau dibuat pertanian atau tanaman itu sangat baik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kang pinanggih. Setiap daerah atau setiap desa pasti memiliki sejengkal tanah untuk aset religi atau untuk tempat-tempat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat spesial, baik itu berupa sumber, makam, atau petilasan, bahkan kepurbakalaan atau candi-candi. Kita tahu bahwa banyak orang yang masih percaya kepada tempat-tempat seperti ini, yang mana sebagai tempat mediator atau tempat perantara sebagai memohon kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Namun di balik itu masih ada segolongan orang yang mereka menanggapi tempat yang seperti ini merupakan tempat pemujaan, yang mana dianggap mereka menyembah kayu dan batu. Namun apabila kita bisa konsultasi kepada orang yang datang di sini, yang ternyata mereka bukan menyembah kayu dan batu, melainkan mereka memohon atau bersembah pada Sang Pencipta Alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa merendahkan dan kita tidak bisa melecehkan, termasuk kita tidak boleh menghina bahwa cara-cara mereka yang kita anggap salah. Karena tata cara kita bersembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, benar dan salah di akhir zaman nantilah yang akan bisa membenarkan, dan yang bisa menyalahkan adalah kebijaksanaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan kita di setiap detik, setiap hari, atau setiap tahunnya, agar kita bersembah kepada Tuhan, kebenaran-kebenaran hakiki yang semestinya yang bisa membenarkan adalah Tuhan sendiri atau Allah sendiri. Namun di tengah-tengah kebenaran, tidak ada salahnya juga bahwa kita memilah dan memilih tata cara kiat ini benar dan salah, karena kita salah untuk mencetak sesuatu, atau kita salah untuk memprediksi sesuatu, atau kita salah berpikir dalam suatu kepikiran, maka tidak mustahil apabila kita akan salah jalan. Sehingga pentingnya kita harus mengerti bahwa pengabdian, persembahan kita harus benar-benar bilang bahwa tidak ada yang disembah kecuali hanya Sang Pencipta jagat raya ini, karena semuanya hanyalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau ciptaan ilahi, yang mana sama-sama seperti kita, sama-sama sederajat seperti kita, baik jin, setan, dedaunan, tumbuhan, hewan, gunung, samudra, dan yang lain-lain. Kesemuanya itu adalah hanya ciptaan Sang Pencipta Alam. Semuanya berbakti kepada Tuhan, dan yang mana seperti halnya kita, tentu kita harus mengerti bahwa bagaimana caranya agar kita bersembah yang benar, bertakwa yang benar. Kita pada siang hari ini memang sengaja untuk melintasi, yaitu menelusuri tentang keberadaan salah satu aset desa yang seperti halnya kita tahu ini merupakan pebunden yang mana selalu dihormati oleh masyarakat, dan tidak semua orang bisa semena-mena di sini misalkan menebang kayu, merusak bangunan, merusak tanah, karena tempat ini dianggap sakral dan diabadikan oleh masyarakat agar tidak boleh dirusak dan tidak boleh diganggu-gugat. Okay. Kita akan bicara bahwa seringnya kita bicara hal-hal yang kita kadang-kadang tidak paham. Memang orang Jawa kadang-kadang kita kesulitan untuk memprediksi dan membongkar. Satu contoh, banyaknya nenek moyang kita yang membicarakan hal-hal yang sangat jauh dalam pikiran kita, seperti kaki among, nyai among, seperti cikal bakal, akal bakal, bahkan seperti halnya kaki danyang dan nyai danyang. Kita akan satu jurusan saja, kita akan bicara satu hal saja,
yakni cikal bakal, akal bakal, dan kaki danyang, nyai danyang. Disinilah kita wajibnya untuk membeberkan, walaupun toh kita sebenarnya tidak memberani atas kebenaran yang kami ucapkan. Namun setidaknya kita haruslah untuk memahami apa yang pernah diucapkan daripada leluhur kita, atau mbah-mbah kita, atau orang tua kita, atau masyarakat masih membicarakan tentang cikal bakal, akal bakal, dan kaki danyang, nyai danyang. Kita bisa membedah dengan kalimat yaitu cikal bakal, akal bakal. Kalau kita lihat dari kata itu, bahwa cikal bakal adalah merupakan bibit kawit atau hal-hal yang memulai atau yang membiti. Jika cikal bakal adalah merupakan sosok seseorang yang mana mereka berada di dalam tengah-tengah desa atau tengah-tengah kerumunan manusia, yang mana mereka sebagai orang yang pertama membabat hutan itu, dan hutan itu dijadikan perkampungan. Sehingga cikal bakal, akal bakal adalah merupakan sosok manusia yang mereka membabat hutan dan dijadikan perkampungan. Sehingga cikal bakal dan akal bakal bukan sosok jin atau setan, mereka hanya manusia biasa yang mana mereka setelah membuat hutan dan menjadikan desa itu menjadi desa yang makmur, mereka meninggal dunia dan makamnya diabadikan oleh warga setempat, maka dinamakan cikal bakal, akal bakal. Bahkan ada juga yang makamnya sudah lenyap dan anak cucunya mereka mencari tidak ada, yang mereka hanya melihat dapat tilasnya saja yang sebagai kenangan bagi warga atau kenang-kenangan bagi desa, yang dinamakan dengan cikal bakal, akal bakal. Banyak sekali petilasan-petilasan makam yang hangus dan hilang, hingga desa hanya menyebut cikal bakal dan akal bakal. Mereka tidak tahu makamnya di mana, kuburannya di mana. Yang jelas adanya desa, tentu ada yang membabat hutannya. Adanya desa, pasti ada yang membuat desa. Adanya nama desa, pasti ada yang memberikan nama desa. Memberikan nama desa, bahwa desa adalah perjuangan daripada nenek moyang kita, bukan perjuangan dari orang imigran, bukan perjuangan dari orang-orang mancanegara, murni dari nenek moyang kita. Maka patutlah kita menghormati mereka-mereka yang memberikan kenikmatan, memberikan tempat kepada kita menjadi nyaman seperti ini. Kemudian kita akan melintas lagi yang dinamakan yaitu kaki danyang, nyai danyang. Pada dasarnya hampir setiap masyarakat mereka akan melarang mengagung-agungkan dengan nama kaki danyang, nyai danyang, karena bahwa kalau lihat dari kata-kata kaki dan nyai merupakan sosok manusia. Karena kaki adalah laki-laki, nyai adalah perempuan. Namun kalau kita pelajari secara saksama, secara mata batin, atau secara nalar kita, bahwa nyai danyang, kaki danyang seperti halnya bukan manusia, namun mereka hamba-hamba Tuhan yang tidak dapat dilihat oleh mata, kita sebut adalah makhluk halus. Kita tidak bisa menyebutkan itu jin dan setan, karena kaki danyang, nyai danyang dianggap makhluk Tuhan yang baik, yang mana mereka juga membantu kebutuhan para petani dan yang lainnya, termasuk warga desa. Jika kita tidak berani mengatakan kaki danyang, nyai danyang adalah jin atau setan, atau bisa dikatakan apakah mereka sebenarnya manusia atau tidak, kita juga tidak tahu. Yang jelas bagi saya, setiap saya melihat dan melangkah ke tempat keramat, ada hal-hal yang mistik, bahwa itu saya anggap merupakan makhluk Tuhan yang sebangsa, bangsa halus. Karena banyak sekali wujud-wujud danyang yang berupa manusia, ada juga yang berupa hewan dan yang lain-lain. Tentu bisa menjelmo Mancolo Putro, Mancolo Putri, maka manusia tidak akan bisa berubah, manusia tetap jadi manusia. Apabila ada sosok yang bisa berubah wajah, maka itulah bangsa halus yang mungkin bukan manusia. Namun dengan demikian, semuanya itu adalah aset-aset dari nenek moyang kita yang patut kita rawat, yang patut kita jaga, yang patut kita hormati. Artinya bukan kita sembah, bukan kita puja, bukan kita agung-agungkan, melainkan mereka adalah merupakan makhluk Tuhan yang mana berdampingan dengan manusia, yang wajib disyukuri. Teman-teman, kita sudah mengungkapkan siapa cikal bakal, akal bakal, dan siapakah perdanyangan, yang tentu dua belah dimensi itu berbeda. Kalau cikal bakal adalah manusia, kalau kaki danyang, kumaraning dayang ada merupakan bangsa halus. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, semoga wacana ini bisa menjadikan tambahan ilmu kita terus mencari ilmu, kita tetap mencari kauruh untuk kita bersama. Cukup sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahim abinaki, amin ya rabbal alamin.